Pi Network Audit. Fase Open Network dari Pi Network telah berjalan. Akses ke jaringan sudah dibuka. Namun, ada satu hal yang sering disalahpahami. Terbukanya akses bukan berarti seluruh aspek penggunaan aset sudah aman secara hukum, khususnya di Indonesia. Jika Anda hari ini sudah melihat saldo Pi berada di dompet Mainnet, itu berarti Anda telah melewati tahap teknis. Tetapi tahap teknis bukanlah tahap akhir. Dalam sistem keuangan nyata, yang menentukan apakah aset Anda benar-benar bisa digunakan tanpa hambatan adalah kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi bahwa Pi telah menjadi aset kripto yang sepenuhnya terdaftar dan dapat diperdagangkan bebas dalam sistem yang diakui regulator Indonesia. Artinya, setiap aktivitas yang Anda lakukan, terutama yang berkaitan dengan konversi ke rupiah, harus dipahami dalam konteks keterbatasan ini. Disinilah audit mandiri menjadi relevan. Bukan sekadar memeriksa checklist di aplikasi, tetapi memastikan bahwa posisi Anda sebagai pemilik aset benar-benar bersih dari sisi teknis dan selaras dengan kerangka regulasi yang ada. Tanpa itu, risiko yang muncul bukan hanya teknis, tetapi juga administratif ketika aset masuk ke sistem keuangan formal. Dalam video ini, kita akan melakukan audit secara terstruktur. Kita tidak akan membahas harga atau spekulasi. Fokus kita adalah 3 hal: validitas akun, integritas aset, dan konteks utilitas yang sedang dibangun di dalam jaringan. Mengapa ini penting? Karena Pi saat ini tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai aktivitas penambangan di ponsel. Berdasarkan informasi resmi terbaru, jaringan ini mulai menunjukkan fungsi sebagai sistem koordinasi manusia terverifikasi dalam skala besar. Lebih dari 526 juta tugas validasi telah diselesaikan oleh lebih dari 1 juta individu yang telah melewati proses verifikasi identitas. Angka ini bukan untuk membangun ekspektasi harga. Angka ini menunjukkan satu hal yang lebih fundamental, adanya aktivitas nyata yang melibatkan manusia, bukan sekadar mesin. Dalam konteks perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan, validasi manusia dalam skala besar adalah komponen yang semakin dibutuhkan. Namun, penting untuk dipahami dengan tepat, ini bukan berarti Pi adalah platform AI, dan bukan jaminan nilai finansial. Ini adalah indikasi arah utilitas yang sedang dikembangkan. Melalui audit ini, Anda akan melihat posisi Anda secara lebih objektif. Bukan berdasarkan harapan, tetapi berdasarkan data, struktur sistem, dan batasan yang benar-benar ada saat ini. Mari kita mulai. Standar kepatuhan OJK. Memasuki fase terbaru regulasi aset digital di Indonesia, penting untuk memahami bahwa kerangka pengawasan telah berkembang dan menjadi lebih terstruktur di bawah otoritas jasa keuangan. Namun, satu hal harus ditegaskan sejak awal, tidak semua aset digital otomatis diakui untuk diperdagangkan dalam sistem yang terhubung dengan lembaga keuangan resmi. Berdasarkan publikasi resmi terkait whitelist aset kripto yang diizinkan, status suatu aset ditentukan oleh apakah aset tersebut telah terdaftar dan didukung oleh penyelenggara perdagangan yang berizin. Sampai saat ini, Pi Network belum berada dalam posisi sebagai aset yang secara bebas diperdagangkan di dalam ekosistem yang sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan Indonesia. Artinya, setiap aktivitas yang melibatkan konversi ke rupiah atau interaksi dengan layanan keuangan formal harus dipahami dalam konteks ini. Bukan berarti tidak bisa dilakukan sama sekali, tetapi ada batasan yang harus disadari. Sistem perbankan dan penyedia layanan keuangan memiliki mekanisme pemantauan transaksi yang mengikuti standar kepatuhan, termasuk prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Karena itu, pendekatan yang paling aman adalah memastikan bahwa setiap langkah yang Anda lakukan tetap berada dalam jalur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar memilih platform, tetapi memahami apakah platform tersebut beroperasi dalam kerangka yang diakui regulator. Dalam konteks ini, proses KYC pada akun Pi memiliki 2 lapisan makna. Di satu sisi, itu adalah mekanisme internal jaringan untuk memastikan satu identitas per pengguna. Di sisi lain, jika Anda ingin membawa aset tersebut ke dalam sistem keuangan formal, maka konsistensi data identitas menjadi krusial. Perbedaan data, ketidaksesuaian dokumen, atau riwayat akun yang tidak jelas dapat menjadi hambatan administratif saat proses verifikasi oleh pihak ketiga. Namun, penting untuk tidak melebih-lebihkan, KYC di dalam ekosistem Pi bukanlah pengganti KYC yang dilakukan oleh lembaga keuangan resmi. Keduanya adalah sistem yang berbeda, dengan standar dan tujuan yang berbeda. Selain itu, ada aspek yang sering diabaikan, yaitu jejak aktivitas. Transaksi berbasis blockchain bersifat transparan dan dapat ditelusuri. Aktivitas seperti berbagi akses akun, menyerahkan frase sandi, atau melakukan transaksi di luar mekanisme yang jelas tidak hanya berisiko secara teknis, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan ketika aset tersebut masuk ke sistem yang diawasi. Di fase Open Network,
Tanggung jawab berpindah sepenuhnya ke pengguna. Bukan hanya menjaga keamanan aset, tetapi juga memastikan bahwa seluruh riwayat kepemilikan dan transaksi dapat dijelaskan secara logis jika suatu saat diperlukan. Pendekatan yang rasional bukanlah mencari celah, tetapi memastikan bahwa posisi Anda tetap bersih, transparan, dan selaras dengan batasan yang benar-benar ada saat ini. Audit teknis dompet dan akun. Langkah pertama dalam audit teknis ini adalah memastikan status verifikasi identitas Anda benar-benar konsisten. Jangan berhenti pada indikator lulus atau tanda centang hijau di aplikasi. Di fase Open Network dari P-Network, yang lebih penting bukan hanya status verifikasi, tetapi konsistensi data. Anda perlu memastikan bahwa identitas yang digunakan saat KYC, seperti nama, tanggal lahir, dan dokumen pendukung, tidak mengalami perbedaan dengan data identitas resmi yang digunakan di Sistem Kependudukan Indonesia, yang menjadi rujukan lembaga keuangan, termasuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks integrasi sistem keuangan formal. Perlu dipahami dengan tepat, ketidaksesuaian data tidak otomatis membekukan aset, tetapi dapat menimbulkan kendala administratif ketika aset masuk ke sistem pihak ketiga seperti layanan keuangan atau bursa berizin. Karena itu, validasi identitas harus dilihat sebagai upaya menjaga konsistensi data jangka panjang, bukan sekadar proses satu kali. Selanjutnya, kita masuk ke MyNet Checklist. 9 langkah yang ada di dalamnya bukan sekadar formalitas teknis, tetapi bagian dari struktur keamanan akun. Fokus utama dalam audit ini adalah frase sandi. Dalam sistem self-custody berbasis blockchain, frase sandi adalah satu-satunya kunci akses ke aset. Tidak ada reset, tidak ada pemulihan dari pihak pusat, dan tidak ada jalur bantuan jika kunci tersebut hilang atau disalahgunakan. Karena itu, jika frase sandi pernah dibagikan kepada pihak ketiga, aplikasi tidak resmi, atau layanan yang mengklaim bantuan teknis, maka tingkat risiko akun Anda meningkat secara signifikan. Pastikan juga bahwa dompet yang Anda gunakan benar-benar berada di bawah kendali pribadi, dan tidak ada pihak lain yang memiliki akses terhadap kunci pemulihan tersebut. Dalam sistem blockchain, kepemilikan tidak ditentukan oleh nama akun, tetapi oleh kontrol terhadap kunci privat. Tahap terakhir dari audit teknis ini adalah verifikasi transparansi melalui Block Explorer resmi P-Network. Anda perlu melihat langsung riwayat transaksi yang terkait dengan alamat dompet Anda. Di jaringan blockchain, semua transaksi tercatat secara publik dan bersifat permanen. Artinya, setiap pergerakan aset dapat ditelusuri kembali secara historis. Tujuan dari pengecekan ini bukan untuk mencari spekulasi, tetapi untuk memastikan tidak ada aktivitas yang tidak Anda kenali atau tidak Anda validasi sendiri. Jika seluruh riwayat transaksi menunjukkan aktivitas yang sesuai dengan kontrol Anda, maka secara teknis akun Anda berada dalam kondisi yang bersih secara on-chain. Ini menjadi dasar penting sebelum aset digunakan lebih jauh dalam ekosistem yang lebih luas. Masa depan Pi dan infrastruktur AI. Dalam beberapa publikasi resmi dari P-Network, arah pengembangan ekosistem mulai menekankan konsep kontribusi manusia dalam sistem digital yang lebih luas, khususnya pada area data, validasi, dan partisipasi pengguna dalam ekosistem aplikasi. Dalam konteks teknologi modern, terutama kecerdasan buatan, ada satu hal yang semakin disadari industri. Model AI tidak hanya bergantung pada komputasi, tetapi juga pada kualitas data dan evaluasi manusia. Istilah seperti human feedback, context labeling, dan human interlope systems menjadi bagian penting dalam pengembangan AI saat ini. Pi mengambil posisi sebagai jaringan yang melibatkan manusia terverifikasi dalam skala besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekosistemnya. Namun, penting untuk dipahami dengan tepat, ini bukan berarti Pi secara langsung adalah infrastruktur AI global, melainkan sebuah jaringan yang sedang mengembangkan berbagai bentuk utilitas yang berpotensi terhubung dengan kebutuhan sistem digital berbasis data di masa depan. Dengan kata lain, nilai utama di sini bukan pada klaim menggantikan AI, tetapi pada peran manusia sebagai bagian dari sistem digital yang sedang berkembang. Mari kita lihat skala partisipasinya secara objektif. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh ekosistem P-Network, terdapat lebih dari 1 juta pengguna yang telah melalui proses verifikasi identitas. Di dalam jaringan ini juga tercatat ratusan juta aktivitas berbasis validasi dan interaksi sistem yang menunjukkan adanya penggunaan nyata, bukan sekadar aktivitas pasif. Namun, penting untuk menempatkan angka ini secara proporsional. Data tersebut menunjukkan tingkat partisipasi dan aktivitas dalam ekosistem, tetapi tidak otomatis berarti adanya nilai finansial langsung atau jaminan terhadap harga pasar. Yang bisa disimpulkan secara objektif adalah ini, terdapat sistem yang melibatkan manusia dalam skala besar, dan sistem tersebut sedang membangun bentuk utilitas yang masih berkembang. Dari sisi teknis, pengembangan jaringan ini mengacu pada beberapa komponen infrastruktur seperti node, komunikasi jaringan, dan mekanisme smart contract yang digunakan untuk mendukung aplikasi dalam ekosistem. Namun perlu ditekankan dengan jelas, tidak semua fitur yang sering dibicarakan di komunitas sudah sepenuhnya matang atau memiliki fungsi ekonomi yang aktif secara luas.
Sebagian masih berada dalam tahap pengembangan atau implementasi bertahap. Kesimpulannya, nilai penting dari fase ini bukan pada narasi spekulatif, tetapi pada arah evolusi sistem, dari jaringan tertutup menuju ekosistem terbuka yang mencoba menghubungkan manusia, data, dan aplikasi dalam satu struktur digital yang lebih luas. Dengan memahami ini secara objektif, Anda tidak hanya melihat Pi sebagai aset digital, tetapi sebagai sistem yang masih berada dalam proses pembentukan utilitas jangka panjang. Realita likuiditas Pi dan jalur konversi. Sampai di titik ini, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Mengapa Pi tidak bisa langsung ditukar ke rupiah? Jawabannya sebenarnya sudah terlihat langsung dari sistem yang digunakan di ekosistem Pi Network. Pada beberapa layanan seperti on-ramp, muncul peringatan yang sangat jelas. Pi tidak tersedia untuk transaksi ke rupiah, dan sistem secara otomatis mengalihkan ke USDT sebagai pengganti. Ini bukan opini. Ini adalah kondisi teknis yang sedang terjadi saat ini. Artinya sederhana. Saat ini belum ada jalur langsung dari Pi ke rupiah dalam satu langkah. Bukan karena sistem tidak berjalan, tetapi karena dua faktor utama. Pertama adalah likuiditas. Belum ada pasangan perdagangan yang stabil antara Pi dan rupiah di dalam sistem yang tersedia. Kedua adalah regulasi. Setiap layanan yang ingin menyediakan konversi ke rupiah harus mengikuti aturan lokal yang berlaku, termasuk yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Disinilah banyak pengguna mulai memahami bagaimana sistem ini benar-benar bekerja. Prosesnya tidak langsung. Pi tidak berubah menjadi rupiah dalam satu tahap. Selalu ada perantara. Dan perantara itu saat ini adalah USDT. Alurnya sederhana jika dipahami dengan benar. Pi terlebih dahulu dikonversi menjadi USDT, karena USDT memiliki likuiditas yang jauh lebih luas dan diterima di banyak platform. Setelah itu, barulah USDT tersebut bisa dikonversi menjadi rupiah melalui layanan yang memang mendukung penarikan ke sistem keuangan lokal. Inilah yang menjelaskan mengapa sebagian pengguna bisa mencairkan hasilnya. Mereka tidak melewati jalur langsung, tetapi melalui struktur bertahap. Pi ke USDT, lalu USDT ke rupiah. Namun di titik ini, penting untuk tetap objektif. Fakta bahwa proses ini bisa dilakukan dalam kondisi tertentu tidak berarti semua jalur tersebut bersifat resmi dalam kerangka sistem keuangan Indonesia. Proses ini melibatkan lebih dari satu platform, lebih dari satu mekanisme, dan berada di dalam struktur yang tidak sepenuhnya terintegrasi dalam satu pengawasan. Karena itu, cara terbaik untuk melihat situasi ini bukan dengan pertanyaan sederhana bisa atau tidak, tetapi dengan memahami bagaimana struktur di baliknya bekerja. Selama belum ada pasangan langsung Pi ke rupiah dalam sistem yang terintegrasi secara resmi, maka proses ini akan selalu melibatkan aset perantara, dan setiap tambahan langkah berarti ada tambahan proses yang harus dipahami. Disinilah perbedaan antara melihat dari luar dan memahami dari dalam. Dari luar terlihat sederhana, seolah Pi bisa langsung dicairkan. Tetapi ketika Anda memahami strukturnya, Anda akan melihat bahwa sistem ini masih berada dalam tahap transisi. Dengan memahami ini, Anda tidak akan terjebak pada dua kesalahan umum. Menganggap Pi tidak bisa digunakan sama sekali, atau sebaliknya menganggap semuanya sudah bebas tanpa batas. Posisi yang paling kuat adalah berada di tengah. Memahami realita, memahami batasannya, dan tetap melihat perkembangan secara objektif. Amankan aset mainnet Anda. Kesimpulan dari audit ini cukup jelas dan tidak perlu dipelintir ke arah spekulasi. Nilai Pi Network di fase Open Network tidak lagi bisa dipahami hanya dari narasi komunitas atau ekspektasi harga. Yang mulai menjadi fokus adalah apakah ekosistem ini benar-benar bergerak menuju utilitas nyata, dan bagaimana partisipasi manusia terverifikasi membentuk fondasi sistem tersebut. Namun di titik ini, ada satu realitas yang tidak bisa diabaikan. Seberapa besar pun potensi teknologi yang Anda lihat, semuanya tetap berada dalam batas aturan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk kerangka pengawasan aset digital oleh otoritas jasa keuangan. Artinya sederhana tetapi tegas, perkembangan teknologi tidak otomatis menghilangkan kewajiban kepatuhan. Justru semakin kompleks sebuah ekosistem, semakin besar tanggung jawab pengguna untuk memahami posisi legal dan teknis aset yang dimiliki. Tanpa dua hal ini, pemahaman teknis dan kepatuhan regulasi, aset digital tidak akan pernah benar-benar berada dalam posisi yang aman untuk digunakan secara penuh dalam sistem keuangan formal. Sekarang kita masuk ke titik yang paling penting. Jika Anda sampai di sini, berarti Anda sudah memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu kesadaran. Kesadaran bahwa aset digital bukan hanya tentang angka di layar, tetapi tentang bagaimana sistem, identitas, dan kepatuhan bekerja bersama di belakangnya. Maka langkah berikutnya bukan menunggu, tetapi memastikan posisi Anda benar. Periksa kembali kondisi akun Anda secara mandiri. Pastikan status verifikasi, konsistensi data, dan keamanan akses benar-benar berada dalam kendali Anda.
Jangan menunda perbaikan jika masih ada celah yang bisa berdampak di kemudian hari. Dalam sistem berbasis blockchain, kesalahan kecil yang diabaikan hari ini seringkali menjadi batas permanen di masa depan. Bukan karena sistem yang menghukum, tetapi karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Namun satu hal juga perlu ditarik kembali ke konteks yang lebih objektif. Tidak ada sistem yang menjamin hasil. Tidak ada teknologi yang bisa menggantikan tanggung jawab pribadi pengguna dalam menjaga asetnya sendiri. Karena itu, yang membedakan pengguna biasa dan pengguna yang bertahan dalam jangka panjang bukan pada seberapa cepat mereka masuk, tetapi seberapa disiplin mereka dalam menjaga struktur dan kepatuhan. Menjadi seorang pioner bukan tentang mengikuti hype. Ini tentang kemampuan membaca arah sistem, memahami batas realitas, dan tetap berada di jalur yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun regulasi. Jika Anda bisa menjaga 3 hal itu, data, keamanan, dan kepatuhan, maka Anda tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem, tetapi menjadi bagian yang bertahan di dalamnya. Terima kasih telah mengikuti proses audit ini sampai akhir. Tetap gunakan logika, tetap gunakan data, dan tetap bersikap objektif dalam setiap keputusan. Sampai bertemu di analisis berikutnya.